Sadari kembali, ternyata semua hayal diri. Kini ku tahu tak mungkin ada waktu untuk mencintaimu lagi. Adakah kau mengerti kasih? Rindu hati ini tanpa kau di sisi. Mungkinkah kau percaya kasih bahwa diri ini ingin memiliki lagi? Mungkinkah kau percaya kasih bahwa diri ini ingin memiliki lagi? Mungkinkah kau percaya kasih bahwa diri ini ingin memiliki lagi? Tak ada. Just a smile and the rain is gone. Can hardly believe it, yeah.
there's an angel standing next to me, reaching for my heart. Just a smile and there's no way back. Can hardly believe it, but there's an angel calling me, reaching for my heart. I know that I'll be okay now. This time it's real. I lay my love on you. It's all I wanna do. Every time I breathe, I feel brand new. And you open up my heart. Show me all your love and walk right through. As I lay my love on you. I was lost in a lonely place. Could hardly believe it, yeah, yeah. Holding on to yesterday, far, far too long. I believe it's okay, 'cause this time it's real. I lay my love on you, it's all I wanna do. Every time I breathe, I feel brand new. You opened up my heart. Show me all your love and walk right through. Oh yeah, as I lay my love on you. I never knew the love to feel so good. Like a once in a lifetime, you changed my world. I lay my love on you. You make me feel. Hai Mbak Galuh, Selamat pagi, Bu. cek audio dulu ya. Iya, Bu. Suara saya terdengar kan, Bu? Suaraku gimana Mbak Galuh? Suaranya agak kecil, Bu. Oh masih agak kecil ya? Nje. Set nih. Tapi terdengar cuman kecil, Bu, suaranya. Padahal aku harus ganti ya. Coba. Iya. Monggo, Bu. Nggak apa-apa. Sekarang gimana? Masih kecil ya, Bu? Masih kecil. Oh iya. Bentar, copotannya aja headsetnya. Sarapan belum Mbak Gali? Sampun, Bu. Jenengan sudah belum, Bu? Aku dari rumah. Suara Mbak Sinta kecil sekali ya. Oh iya ya Mbak Sari ya. Kecil banget. Pagi, Bu. Oh sebentar. Saya copot dulu headsetnya ya. Oke. Pagi, Bu Sari. Pagi. Pagi. Ini masih join sedikit banget ya. Iya, Bu. Pagi-pagi nih. Halo, Mbak Selin. Halo. Gimana, Bu? Yang di studio siapa? Ada Mbak Lia, Bu. Elia sudah vaksin kedua belum ya? Udah belum, Dek? Sudah Bu Sari. Oh udah ya, ada vaksin kedua ya. Oh ya, Ding kita bareng Ding ya. Lupa aku. Itu kayaknya kalau si Galuh sudah vaksin. Vaksin pertama, Bu, kemarin siang. Oh berarti sudah tinggal vaksin kedua ya. Oke. Selin ini di keperawatan juga di-share kan ya Selin ya? Boleh Mbak, tapi saya nggak ada kontak yang keperawatan gitu Mbak. Jadi saya cuma nge-share di grup yang saya punya, CHBP sama Raisa.
minta tolong Mbak Sinta kan di keperawatan ya, bisa di-share juga sebenarnya. Iya, iya. Dek, mikrofonnya segini udah cukup kan, Dek? Sudah segini ya? Mbak Selin jangan lupa tidur, Mbak. Siap, Galuh. Halo Mbak Galuh, suaraku masuk belum ya? Nah, sudah oke, Bu. Syukurlah. Oke. Nggih, ini saya lepas headsetnya sekarang. Ya, itu malah udah bagus banget nih. Bikin iya. melek, Bu. Iya, berarti memang tidak usah pakai headset ya? Iya, sudah oke. Ya, ini berarti menunggu dulu lah ya? Oke, menunggu Dokter Albaza Nuadi. Iya, saya sebenarnya belum kenal sih sama beliau. Tapi nanti kita coba kenalan ya. Oke. Kalau mau cek sound dulu ya. Ya, oke, baik, Bu. Dek, musiknya udah oke kan? Show me your love, more right through, oh yeah. As I lay my head on you, it's all I wanna do. Every time I ada harus kita sesali semua indah yang pernah kita alami, meskipun terbatas dan tak mungkin terikat janji abadi. Aku, dirimu, dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku, dirimu, dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan salah. Andai waktu bisa kita putar kembali, jalinan cerita mungkin tak begini. Aku, dirimu, dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku, dirimu, dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan salah. Meskipun terbatas saling pandang dan tak akan lebih lagi. Aku, dirimu, dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku, dirimu, dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan salah. Tentang suratan adanya tak akan aku sesali, cinta takkan salah.
Raisa, Radio Indonesia Sehat Healthy Radio. Selamat pagi, Sobat Sehat. Di pagi hari ini, senang sekali saya Galuh menyapa Anda kembali di acara Bincang-Bincang Santai di pagi hari ini. Tentunya pagi-pagi kemarin habis libur ya, Sobat Sehat. Tentunya masih semangatnya kembali karena kemarin habis libur. Barangkali kemarin libur merecharge diri begitu, sehingga hari ini lebih semangat lagi. Apakah Anda sudah sarapan, Sobat Sehat? Karena sarapan yang paling baik itu jam 6 pagi sampai dengan pukul 9 pagi. Sembari Anda bersantap pagi di pagi hari ini nih Sobat Sehat, kita akan sembari kita memberi asupan gizi ke tubuh kita juga perlu memberi asupan pengetahuan di pagi hari ini. Di Bincang Santai pagi hari ini dengan topiknya mengenal lebih jauh mengenai mata minus. Nah, kita akan kulik-kulik nih mengenai mata minus itu seperti apa ya. Dan bersama dengan narasumber kami, Bapak Dr. Albazanwadi SPM dari Departemen Ilmu Kesehatan Mata FKKMK UGM. Selamat pagi Pak Dokter. Halo, selamat pagi. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah, semoga Pak Dokter juga sehat. Terima kasih Pak sudah menyempatkan di pagi hari ini untuk berbagi. Ya. Oke, dan juga di pagi hari ini nih Sobat Sehat, kita akan dimoderatori oleh Ibu Sinta Restu Wibawa SKAP NSMKAP dari Departemen Keperawatan Medikal Bedah FKKMK UGM. Baik, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Sinta waktu dan tempat, saya persilahkan. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Mbak Galuh buat perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar setia Raisa Radio selalu sehat ya, amin. Ya, pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan topik mengenal lebih jauh mengenai mata minus. Ya, dan hari ini, pagi yang cerah ini, telah hadir narasumber kita, Dr. Albazanwadi SPM. Beliau ini sedikit ya dok, saya cuplik sedikit CV-nya. Beliau ini adalah dokter spesialis mata di RSUP Dr. Sarjito. Subdivisinya adalah oftalmologi pediatrik dan strabismus, sekaligus staf pengajar di FKKMK UGM. Baik, dan langsung mawon sugeng enjang dokter, selamat pagi. Selamat pagi. Sudah sarapan dok? Alhamdulillah sudah. Ya, baik. Dokter, ini nanti kita akan langsung diskusi mawon gitu dok nih. Ketika nanti ada yang ingin bertanya untuk Sobat Sehat, silahkan untuk mencatat atau mengetik di Zoom chat kita. Dan jangan lupa untuk menyebutkan identitasnya. Oke. Baik dok, kita akan mulai dok dengan mata minus. Ya, untuk mata minus sendiri itu sebenarnya yang seperti bagaimana nih doknya? Jadi mungkin ada Sobat Sehat yang belum memahami begitu ya, karena ini juga masyarakat awam. Sebenarnya mata minus itu matanya seperti apa sih dok? Ya gitu. Monggo dok. Oke, ceritanya dari mana ya? Gitu. Jadi boleh Pak, dari selatan sampai utara juga boleh. Jadi sebenarnya istilah mata minus itu istilah awam yang sering dipakai kalau kita memerlukan kacamata untuk melihat fokus lebih jelas gitu ya. Artinya kalau di istilah medisnya namanya adalah kelainan refraksi. Padahal sebenarnya ceritanya ini kelainan refraksi itu nggak cuma mata minus aja. Jadi kelainan refraksi itu dalam artiannya adalah segala sesuatu yang menyebabkan kita tajam penglihatannya itu kabur saat melihat jauh. Tajam penglihatan. Jadi tajam penglihatan kabur itu bisa karena matanya minus atau juga sebenarnya mata minus itu artinya butuh kacamata minus gitu ya. Ataupun bisa juga membutuhkan kacamata plus. Berbeda sama yang udah dewasa dengan usia 40 kacamata baca itu kacamata plus itu sebenarnya berbeda sama kondisi tersebut. Tapi secara umum sebenarnya kelainan tersebut minus itu termasuk dalam bagian kelainan refraksi. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Sebenarnya ada beberapa kondisi yang menyebabkan kejadian tersebut. Normalnya sebenarnya ketika kita masih kecil ya dari bayi sampai dewasa itu bola mata kita sebenarnya masih ukurannya masih kecil lah dibandingkan ketika
dewasa. Nah, kondisi kecil tersebut saja sudah memberikan dampak sebenarnya terjadi kelainan refraksi. Tapi yang normal adalah kelainan refraksi yang membutuhkan kacamata plus pada anak-anak. Tapi pada kondisi tertentu bisa juga terjadi ya kelainan sehingga pada anak-anak bisa membutuhkan kacamata minus untuk bisa melihatnya menjadi fokus, bisa disebabkan mungkin karena pertumbuhannya terlalu cepat jadi bola matanya terlalu panjang ya sebelum dewasa, atau mungkin memang bentuk namanya ada kornea, kalau kornea itu jadi lebih lengkung lah ya, jadi menyebabkan adanya mata minus tadi. Tapi secara umum ya istilah awamnya adalah kalau mata minus itu kalau kita membutuhkan kacamata untuk melihat jauh itu jadi lebih ceto atau lebih jelas gitu ya. Lebih jelas gitu ya dok ya berarti. Ya, untuk mata minus sendiri itu ada nggak sih dok sebenarnya faktor resikonya begitu atau faktor pencetus sehingga kita bisa lebih memahami nanti dok ke depannya? Oke, sebenarnya sudah diketahui ya, jadi beberapa faktor resiko yang bisa menyebabkan kita menjadi kelainan refraksi tadi, terutama mata minus ya, apalagi kondisi sekarang yang mungkin banyakkan gadget ya. Salah satu faktor resiko yang menyebabkan kita anak-anak terutama kalau menjadi matanya minus adalah aktivitas melihat dekatnya berlebihan. Aktivitas melihat dekat ini salah satunya ya kalau lagi daring begini ya atau di depan gadget itu ya. Itu juga jadi salah satu faktor resiko yang sudah diketahui menyebabkan pertumbuhan jadi mata minus. Selain itu juga ya ada faktor resiko genetik, mungkin keturunan ya, keturunan dari orang tua yang diturunkan ke anaknya itu juga menjadi salah satu faktor resiko. Oke, dok. Ya, karena memang mata minus ini kan sudah tidak lazim gitu di masyarakat. Nah, mungkin sekarang ini saya pengen ini dok mengulik mitos-mitos yang ada di masyarakat tentang mata minus. Boleh nggak dok ya? Karena Oke. kan ada yang pro dan kontra, ada yang setuju atau tidak. Nah, saatnya sekarang ini kita akan mengupas tuntas nih dok, bagaimana mitos-mitos yang ada di masyarakat. Oke, sudah siap dokter? Kok deg-degan saya ya? Apa ya? Ujian tesis kali ya. Oke, untuk yang pertama dok, saya sering mendengar nih dok, apakah makan semacam vitamin A seperti wortel begitu bisa mengurangi mata minus dok? Itu sebenarnya berpengaruh apa mboten sih? Kan banyak nih masyarakat. Iya, sebenarnya secara umum kalau untuk menjaga kesehatan mata ya Bisa. ya ya, tapi kalau untuk kemudian hanya dengan mengkonsumsi wortel saja kemudian bisa mengurangi apa Ya, mengurangi. mengurangi itu mitos ya, karena memang Mitos, sebenarnya untuk bisa bisa mengendalikan mata minus tadi, kuncinya adalah membantu fokusnya. Oh, iya. Membantu fokus pada penderita yang mata minus tadi. Nah, salah satu yang paling berhasil adalah tadi mengendalikan faktor resikonya atau penggunaan alat bantu penglihatan. Alat bantu penglihatan salah satunya kacamata. Nggih. Tapi Berarti kemudian ya nggak apa-apa sih kalau mau makan vitamin A karena memang secara umum baik ya vitamin A itu. ya, berarti tidak ada salahnya gitu ya Ya, konsumsi, tetapi memang tidak terlalu signifikan berpengaruh ya, gitu ya dok ya. ya. Berarti itu mitos ya dok ya. Ya, kalau dianggap untuk mengurangi itu mitos, tapi kalau menjaga kesehatan mata itu fakta. Bisa, oke. Wah, bagus sekali nih Sobat Sehat. Kita bisa belajar nih Sobat Sehat dari sini. Baik dok, kemudian nih dok, untuk misalnya kita menggunakan gadget atau HP begitu nggak, atau tablet sambil tiduran. Nah, itu sebenarnya apakah bisa menyebabkan minus atau tidak dok sebenarnya? Karena orang tua atau kadang itu bapak ibu juga bilang jangan tiduran sambil baca atau jangan tiduran sambil pakai HP begitu dok. Nah, itu berangkat dari faktor risiko tadi. Jadi sebenarnya penggunaan gadget itu merupakan salah satu faktor risiko yang berperan dengan
progresivitas atau tumbuhnya mata minus tadi. Nah, biasanya kalau sambil tiduran itu bacanya akan apa bukan bacanya ya, jaraknya jadi lebih dekat itu gadget dengan mata. Nah, itu juga jadi sebenarnya dihubungkannya seperti itu. Jadi ketika Oh, oke. ketika ketika tiduran lebih dekat lagi kayaknya bacanya jadi nah padahal yang menjadi faktor resikonya sebenarnya pembaca dekatnya tadi melihat dekatnya tadi maaf. Iya, Jadi ya benar aja sih kalau di sambil tiduran gitu ya, tapi yang paling ini ya gadgetnya tadi dengan cara apapun yaitu faktor resiko sih untuk menjadinya. ya. Berarti memang yang lebih ditekankan adalah cara baca kita nih, Dok ya. Ya, benar. Iya, oke. Kemudian Dok, apakah minus atau miop ini tuh lebih banyak dialami oleh anak-anak begitu daripada orang dewasa? Nah, itu bagaimana Dok kira-kira? Ya, memang apalagi di era sekarang ya. Jadi salah satu faktor resiko tadi yang belum saya sebutin adalah etnis ya. Etnis yang paling beresiko untuk menjadi kelainan refraksi itu salah satunya adalah etnisnya Asia. Ya, jadi memang kita secara genetik punya punya apa ya punya ketercenderungan untuk menjadi minus dibandingkan etnis lain dan anak-anak juga lebih besar karena ya sebenarnya anak-anak itu masih tumbuh tapi kalau kemudian pola tumbuhnya itu tidak baik dengan cara-cara umpamanya tadi faktor resiko yang melihat dekatnya banyak banyak terpapar gitu ya. Jadi memang akan lebih besar kejadiannya pada anak-anak. Hmm, Apalagi sekarang nih era gadget gini. Pasti ini salah faktor resiko kan jadi banyak banget yang ya, terpapar sama gadget ya. Itu juga betul. jadi meningkatkan mata minus sih pada anak. Ya. Benar kalau pada anak-anak lebih tinggi. Berarti kalau misalnya itu pun terjadi pada anak-anak nih Dok, apakah bisa hilang dengan sendirinya seiring dengan bertambahnya usia begitu? Jadi ada beberapa kondisi kalau umpamanya berkaitan tadi karena panjang bola mata ya, Hmm? yang kemudian sudah terlalu lebih panjang dari normal gitu ya. Jadi tidak mungkin pendek lagi memang. Oh, Kalau kondisi yang seperti itu, kondisi yang mata minus karena bola matanya ukurannya lebih besar, lebih panjang dibandingkan ukuran normal. Tidak bisa kembali lagi, jadi tidak bisa kembali normal. Tapi karena tumbuhnya cenderung kita tumbuh akan lebih lebih panjang, ya memanjang gitu, tidak memendek tumbuhnya. Nah, yang bisa dilakukan adalah mencegah progresivitasnya. Tapi oh, beberapa kondisi yang bukan terkait dengan panjang bola mata itu ketika nanti tumbuhnya sesuai dengan alurnya dia tumbuh ya harusnya hilang saat nanti jadi pertumbuhan bola mata itu sampai umur 9 tahun nanti. Jadi oh, kalau didapatkan dari awal ketahuan gitu ya dan di masih range yang dalam batas yang normal ya itu masih memungkinkan untuk berubah gitu ya. Bisa hmm. berubah nambah atau berubah turun gitu. Jadi Nggih, nggih, nggih. Baik, nggih. Saya mengingatkan lagi untuk sobat sehat yang ingin bertanya, silahkan langsung saja ketik di Zoom chat kita dan nanti akan saya bacakan seiring dengan diskusi kita kali ini. Nggih, Dok, lanjut ya dokter nggih, masih semangat? Baik. Saya ini Dok, sering mendengar tentang lasik atau laser begitu. Nah, kira-kira treatment itu sebenarnya efektif buatan Dok? Dan apakah itu bisa diterapkan untuk anak-anak, Dok? Begitu mungkin? Ya, secara umum tadi saya sebutkan alat bantu penglihatan ya, alat bantu penglihatan atau metode untuk membantu penglihatan itu paling simple kacamata. Ada lensa kontak ya, kemudian sampai nanti yang ekstrim maksudnya ada dengan tindakan ya, tindakan itu ya salah satunya dengan laser tadi ya. Dibandingkan semuanya tadi, laser itu sebenarnya yang paling efektif untuk menghilangkan menghilangkan minusnya. Dalam artian, laser ini nanti memodifikasi kornea. Jadi bagian bagian bola mata kita ada yang jernih, itu ya, bagian depan itu kornea. Nah, itu yang akan istilahnya dikikis oleh laser sedemikian rupa agar nanti fokusnya pas gitu ya di saraf mata kita. Nah, sekali lagi tapi kemudian dia tidak akan merubah panjang bola mata memang.
Nah, jadi ketika nanti masih tumbuh bola matanya, itu mungkin akan berubah. Nah, makanya memang pada anak-anak itu pertimbangannya banyak sekali. Apakah untuk lasik ini atau laser, karena ya tadi pertimbangan dia masih tumbuh, masih mungkin berubah. Ketika nanti di laser mungkin saat nanti umur 2-3 tahun lagi pasti ukurannya berubah. Memang pilihannya paling banyak, paling lazim dipakai itu untuk mengatasi kelainan refraksi termasuk mata minus ini, ya biasanya ditunggu sampai udah dewasa. Jadi di saat bola matanya sudah tidak tumbuh lagi gitu ya, dari ukurannya ya, dari kelengkungan korneanya ya biasanya di atas 18 tahun gitu baru disarankan. Ya, tetapi memang ada beberapa kondisi yang dilakukan juga pada anak-anak dengan pertimbangan yang banyak ya, memang pertimbangan yang banyak. Tapi memang paling sering dilakukan kalau sudah dewasa ya. Ya, Lasik itu. berarti kalau untuk usia dewasa ini bisa dikatakan merupakan treatment yang permanen begitu nih dok nih? Ya, ya lebih biasanya itu menjadi pilihan untuk orang-orang yang tidak pengen pakai kacamata ya kayak saya gitu. Atau pakai pakai lensa kontak kayak Mbak Sita ya, panggilnya Mbak Sita ya. Oh iya, Ya, sebentar dok. ya. Gitu. Ada beberapa orang yang tidak pengen pakai kacamata dan tidak pengen pakai lensa kontak, memang pilihannya ya Kelas. asik gitu. Oke, siap dok. J, berikutnya dok ini. Berikutnya, misalnya nih Bu, untuk kaum ibu-ibu nih ya dok ya, untuk ibu-ibu yang hamil begitu, apakah ketika melahirkan dan memang yang bersangkutan ini minus, apakah diizinkan melalui persalinan normal atau bagaimana dok? Dan akibatnya apa begitu? Ya, ya ini yang sering sih, saya juga sering mengalami ya. Ya. Jadi datang pasien nanya gitu, apakah boleh nggak gitu. Jadi pertama gitu, untuk menentukan normal apa enggak sebenarnya bukan dokter mata nanti yang nentukin apa. Nanti Bener ini banget. mesti sesar, ini mesti Iya, betul mesti betul. mesti normal karena mutlak nanti dari kondisi janin, kondisi kandungannya dan kondisi bayi dan kondisi ibu yang nanti menentukan dokter obgyn ya. Ya. Cuman itu sebenarnya mitos karena memang kan dengan minus saja, kelainan minus yang tidak disertai dengan kondisi lain ini ada yang kondisi menyebabkan tadi kalau mitosnya adalah minus itu kalau nggak boleh ngeden ya, minus nggak boleh ngeden pada persalinan normal, nanti kemudian apa namanya dengan minusnya dengan ngeden tadi membuat jadi istilahnya ablasi retina. Ablasi itu saraf matanya lepas gitu ya. Nah, jadi kondisi minus sendiri itu bukan faktor risiko kalau tidak disertai dengan kondisi lain. Nah, kondisi lain itu kalau kondisi retina tipis gitu ya. Kondisi retinanya tipis atau ada kecenderungan untuk robek. Jadi tidak semua yang mata minus itu akan robek, tapi kalau kemudian mata minus tinggi tapi ada kecenderungan untuk robek, memang itu akan dihindari untuk ngeden-ngedennya karena bisa meningkatkan tekanan, kemudian nanti bisa ya istilahnya ablasi tadi ya. Kalau yang tadi Mbak Sinta sebutkan terkait eklamsi itu tidak berkaitan memang dengan minus, tapi memang ada hubungannya dengan ablasi tadi ya, ada ablasi tadi, tapi tidak berkaitan dengan minus. Jadi kalau mau ditanya nanti saya ada yang menanya apakah ini menjadi boleh lahir normal apa enggak? Sebenarnya dokter mata tidak menentukan, cuman pemeriksaan mata rutin boleh dilakukan. Nanti tidak semua dengan mata minus itu yang disertai dengan kondisi-kondisi patologis yang berkaitan dengan lepasnya retina tadi. Jadi ya harusnya tidak perlu khawatir sih. Yang penting periksa rutin aja. Oke, jadi dokter sebenarnya mata minus itu bisa sembuh betul sih dok? Kalau sembuh dalam artian tidak menggunakan kacamata bisa, tapi ya contohnya ya tadi kalau saya nggak pengen kacamata, saya pengennya
pengennya dilasik ya pasti jadi tidak pakai kacamata dan ukurannya bisa menjadi normal, tetapi memang hanya dimodifikasi korneanya saja, tidak merubah panjang bola mata tadi. Kalau dalam kondisi tertentu ada beberapa kondisi minusnya itu patologis, jadi dia pertumbuhan bola matanya nambah terus ya. Pada kondisi seperti itu meskipun nanti korneanya sudah ditipiskan atau dimanipulasi, kalau dia nambah panjang bola matanya, ya minusnya pasti bisa nambah. Tapi secara umum kalau istilah awam kan kacamata, dengan menggunakan kacamata dianggap sakit mata gitu ya, padahal ya itu sebagai alat bantu kacamata aja. Nanti kalau umpamanya tidak bikin menggunakan kacamata ya pakai lasik pasti hilang tidak menggunakan kacamata gitu. Oke, ya. Baik, Dok. Nggih, ini sudah ada yang ingin bertanya, Dokter. Saya mohon izin untuk membacakan, nggih. Dari Mas Andi, ya. Izin bertanya, Dokter, untuk perawatan mata sentral serius retinopati atau CSR tanpa harus operasi, bagaimana, nggih, Dok? Oh, wah nih. Ini ya mahasiswa kedokteran ya ini. Oke. Sudah tahu CSCR ya. Jadi pertama kali sebenarnya CSCR ini self-limited. Self-limited disease artinya dia akan membaik sendiri. Beberapa faktor resiko yang berkaitan sama CSCR ini, terutama kepribadian tipe A biasa cemas, yang mudah stres, ya ada penggunaan obat-obat tertentu ya. Kemudian ya tadi pada kondisi tertentu yang orang-orang dikaitkan dengan yang brand tipe A yang mudah stres dan segala macam, dia lebih cenderung mudah muncul CSCR tadi. Nah, ketika kemudian faktor pencetusnya tadi hilang, dia akan self limited, artinya dia tanpa diapa-apakan pun bisa sembuh pada CSCR ini ya, CSR atau CSCR. Jadi untuk pilihan operasi itu sebenarnya pilihan terakhir, pilihan tindakan maksudnya, bukan operasi ya. Tindakannya ada, tapi itu pilihan terakhir karena memang biasanya paling banyak adalah yang self limited, ditunggu kemudian nanti dia membaik. Jadi CSCR itu istilahnya bengkak pada terjadi pembengkakan pada area makula. Artinya area makula itu pusat penglihatan di retina. Jadi bengkak gitu ya, terisi cairan ya, bengkak. Nah, kalau didiamkan pun pada kondisi CSR ini karena self limited nanti akan diserap sendiri cairannya kembali lagi gitu. Sebenarnya memang operasi pilihan terakhir ya kalau itu tidak membaik. Itu Mas Andi. Ya, semoga sudah paham ya Mas Andi. Nanti kalau belum paham boleh chat lagi. Kita masih panjang waktunya ya. Oke, pertanyaan berikutnya dokter dari Mbak Ratnasari. Selamat pagi dok. Bagaimana mengurangi mata minus karena biasanya minus itu bisa semakin bertambah. Ya dokter. Ya, memang menguranginya adalah satu, pertama kita mengendalikan faktor resikonya. Dan perlu dipahami kadang mitos yang paling juga masih banyak di masyarakat itu, jangan pakai kacamata nanti malah tambah minus gitu ya, tambah banyak. Padahal tujuannya kita pakai kacamata itu untuk membantu fokus ya. Jadi dengan membantu fokus akan mengurangi effort atau usaha dari mata untuk ya berusaha memfokuskan dirinya. Salah satunya adalah itu akan bisa membuat usaha mengurangi progresivitas minus. Jadi sebenarnya penggunaan kacamata yang baik itu akan mengurangi progresivitas minus. Cuman kemudian ada beberapa orang, saya masih saya pakai kacamata terus dok, tapi kok juga nambah gitu. Nah itu perlu dihubungkan lagi. Jangan-jangan aktivitas bacanya juga berlebihan. Maksudnya dia lebih banyak di gadget. Padahal itu juga sebagai faktor resiko nambah gitu ya. Jadi memang perlu dipahami faktor resiko lain yang bisa menambah progresivitas minusnya, itu juga harus dikontrol dengan cara ya, satu, kalau ternyata sudah minus atau butuh kacamata, dipakai pemakaian kacamatanya ya. Kemudian saat membaca ya maksudnya aktivitas dekat itu juga harus dibatasi, dalam artian yang melindungi kita dari progresivitas itu lawannya melihat dekat, melihat jauh itu baik. Ya, melihat jauh itu protektif untuk
terhadap mata minus. Jadi ya saya saranin jalan-jalan aja. Tapi hati-hati PPKM ya. Maksudnya jalan-jalan jadi kan ngelihat pemandangan yang jauh gitu ya. Jadi itu sebenarnya protektif, olahraga di luar itu protektif untuk progresivitas minus tadi gitu. Iya. Baik dokter. Satu question lagi sebelum kita break nih dok, dari D.A. siapa ini ya? Dok, izin bertanya, untuk ibu hamil yang mempunyai mata minus, harus rutin periksa ke dokter mata untuk mengetahui bisa melahirkan secara normal atau sesar ya dok. Dan mau bertanya, mata minus bisa disembuhkan dengan jalan operasi ya dok? Tadi sempat terbahas ya, jadi yang pertama memang mata minus itu bukan indikasi atau kontraindikasi untuk melahirkan secara normal atau sesar yang perlu dipahami. Tapi secara umum, memeriksakan mata itu tanpa kondisi sakit pun memang sangat dianjurkan. Minimal setahun sekali, apalagi kalau sudah punya riwayat keadaan tertentu, mungkin contohnya minus ya. Kalau minusnya ekstrim, pada kondisi minus yang ekstrim itu biasanya disertai tipisnya retina. Nah, tipisnya retina ini sendiri tanpa keadaan hamil pun kalau dia ada tadi faktor resiko tipisnya tadi kecenderungan untuk robek itu sudah menjadi keharusan untuk diperiksakan ya. Jadi memang sebenarnya bukan kondisi mata minusnya ini yang menyebabkan sebagai apakah saya harus normal apa enggak. Yang sekali lagi yang menentukan nanti normal apa enggak kembali ke dokter objinnya. Cuman kondisi yang dikaitkan biasanya tadi ablasi retina bukan terkait mata minusnya sebenarnya, tetapi karena penipisan di retina yang ada kecenderungan untuk menjadi robek. Nah, tidak semua mata minus itu akan seperti itu, tapi memang faktor risikonya lebih besar. Nah, makanya memang harus diperiksakan rutin, tujuannya untuk melihat ke arah tadinya itu, bukan kemudian menentukan saya minus harus sesar, tidak. Itulah mengapa biasanya untuk di rumah sakit kita ada sesi konseling juga dengan dokter mata, begitu ya dok ya? Iya. Ya untuk sekarang mungkin gini ya Mbak Galuh, kita break dulu, ngopi-ngopi dulu dokter, mungkin biar kita bisa menjawab mitos-mitos berikutnya. Kopinya kopi virtual berarti. Betul dokter. Mbak Galuh. Terima kasih banyak Bu Sinta dan juga Dokter Alba. Menarik sekali ya di diskusi pagi hari ini, tapi kita harus jeda dulu. Untuk Sobat Sehat yang mau bertanya, tahan dulu sebentar, kita harus jeda dulu. Satu lagu untuk Anda dari GAC Galih dan Ratna. Setia
Pemirsa Radio Indonesia Sehat Healthy Radio masih bersama bincang-bincang santai bersama dengan Dr. Alba Azharul Adi SPM dan juga Ibu Sinta. Semoga lagu tadi bisa menambah mood hari ini ya, yang tadinya moodnya kurang baik jadi lebih baik lagi. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Sinta. Monggo Bu. Ya, terima kasih Mbak Galuh buat lagunya, sangat memberi semangat lagi ya, semangat pagi begitu ya. Galih dan Ratna ya. Baik, dokter, oh ya sudah. Oke dokter, apakah sudah ready dokter untuk menjawab mitos-mitos berikutnya? Sudah ngomong ya dok? Baik, dokter ini kan biasanya nih dok, saya sering menemukan di masyarakat bahwa kalau melihat objek berwarna hijau begitu nggih, itu bisa mengurangi atau mencegah miop atau rabun. Maksud saya adalah minus. Nah, kira-kira itu ada benarnya atau tidak nggih, Dok? Melihat hijau. Iya, hijau gitu, bukan benda-benda yang berwarna hijau seperti background kita kan hari ini hijau gitu ya. Oh, gitu ya. Saya kira melihat cahaya. Iya. Cahaya hijau gitu ya. Yeah. Jadi sebenarnya itu mitos ya. Jadi kalau saya kira hijau kemudian melihat pemandangan gitu. Kalau melihat pemandangan hijau gitu di luar ya itu benar, karena yang tadi saya ceritakan faktor protektifnya adalah melihat jauh. Jadi ada ini nih, ada mnemonik yang bisa dipakai sama pendengar nanti ya. Gimana untuk menjaga kesehatan pakai rule of 20-20-20 gitu ya. Jadi kalau pakai kita membaca dekat 20 menit, istirahat 20 detik, melihat jauh. Melihat jauh artinya ya melihat luar boleh, atau jarak minimal fokus di gampangnya di lebih dari 6 meter itu ya, kalau secara dihitung sulit ya. Jadi kalau umpamanya saya lagi bekerja 20 menit di depan gadget, istirahatkan 20 detik, ya pergi keluar sebentar, melihat jauh, melihat yang hijau-hijau gitu ya, itu untuk mengistirahatkan matanya, itu termasuk protektif, cara yang mudah dipakai untuk mencegah ke arah progresivitas dari minus ini gitu ya. Jadi kalau sebenarnya melihat yang gambar hijau tapi ngelihatnya deket begini, ya itu juga sama aja jadi ngelihat deket. Baik, jadi dokter sudah terjawab ya Sobat Sehat berarti ya. Nah, dokter ini ada lagi nih dokter yang sering saya dengar juga. Kalau misalnya saya normal nih, nah maksudnya saya tidak memiliki minus atau apapun, terus menggunakan kacamata milik teman atau sobat yang lain yang minus juga. Apakah itu bisa menularkan dok? Atau saya juga nantinya bisa terkena minus juga? Nah itu bagaimana dokter ya? Oke. Jadi kalau pakai kacamatanya orang gitu ya, kita iya pakai betul, kacamatanya milik orang lain. Nah, kalau dipakainya cuma sesekali itu ya tidak akan berpengaruh. Cuman memang pertama yang perlu diingat kan ukuran kacamatanya belum tentu sama kita gitu ya. Kita -1, temennya kita pakai -5, kita pakai pasti kabur gitu ya, pasti kabur kalau dipakai. Dan saya rasa kalau pun dipakai cuman dipakai sekilas sebentar gitu, pasti dia udah ngerasa pusing, nggak mungkin akan dipakai lama kacamata yang teman yang -5 itu ya. Jadi secara umum kalau itu sih nggak bakal berpengaruh sama dia dalam jangka waktu panjang, kecuali dia pakai terus menerus. Tapi yang ngapain juga pakai -5 sama orang yang -1, pasti dia pusing. Saya rasa itu mitos ya. Cuman yang paling penting ya tadi kembali, kalau sudah memiliki kelainan refraksi yang termasuknya mata minus, itu ya memang harus pakai kacamata sesuai ukurannya dia gitu. Tapi kalau temannya ukurannya sama, ya malah nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau beda ya nggak akan berjalan lama juga dia pusing nanti pakai kacamatanya. Jadi mitos gitu itu bukan menularkan, tapi kita udah pusing sendiri juga pakai sendiri. Menular pusingnya paling nanti. Jadi dokter, kemudian untuk kacamata minus yang baik untuk kesehatan mata kita itu yang seperti apa nih dokter? Apakah yang memang harganya mahal begitu atau yang seperti apa? Enggak dokter? Oke, yang paling nanti saya dikira jualan nanti. Enggak, jadi yang paling penting itu sebenarnya ukurannya harus sesuai. Apapun mereknya, apapun
apapun ininya apa bukan kemampuan ya, apapun kelebihan dari kacamata tersebut. Saya kan macam-macam ya, ada yang pakai udah ada yang pakai anti filter apapun lah, disebutin blue lah apa gitu ya, anti UV dan segala macam, anti silau kayak apa gitu. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah ukurannya. Jadi kalau kita ukurannya yang diukur oleh dokter mata, kemudian itu yang dipasangkan sesuai dengan ukurannya, itu yang paling baik. Kalau fitur-fitur yang lain sebenarnya istilahnya ya kayak ada harga ada rupa memang ya. Jadi semakin mahal itu biasanya fiturnya akan makin baik terkait filternya ya, coatingnya, kemudian ketebalannya gitu juga ngaruh. Nah itu jadi preferensi pribadi sih, silahkan aja kalau saya mau pakai yang manapun, yang penting ukurannya sesuai. Yang ada yang nggak suka dengan kacamata itu udah tebel-tebel banget ya, memang nanti milihnya yang lebih tipis tapi pasti memang harganya akan lebih mahal gitu-gitu aja sih. Oke. Berarti bukan ke arah gengsi untuk mahal-mahalan, tapi yang pas untuk kebutuhan mata kita. Iya, benar. Iya, baik ya dokter. Kemudian kalau kita misalnya memakai kacamata seperti tadi dok, kira-kira itu apakah bertahan berapa lama begitu dok? Misalnya jangka waktu sekian tahun begitu harus direparasi ulang atau bagaimana dokter? Ya, jadi memang rekomendasi yang sudah diberikan adalah minimal melakukan screening atau check up pada kondisi tersebut minimal 1 tahun sekali. Oh, 1 tahun Ya, sekali. 1 tahun sekali untuk melihat ada progresivitas dari minusnya apa enggak. Disebut kan kalau ada perubahan dalam 1 tahun kurang dari 0,75 gitu ya, itu masih nggak apa-apa. Ya, itu masih dianggap normal. Tapi kalau lebih ada pertambahan dalam 1 tahun, kemudian ada lebih dari 0,75 itu dikatakan progresif. Nah, dari pernyataan tersebut kemudian dibuatlah ini rekomendasi yang minimal memang 1 tahun sekali. 1 tahun sekali ada ataupun tidak ada keluhan. Apalagi kalau ada keluhan nggak usah nunggu setahun, langsung kontrol saja ya. Tapi kalau nggak ada keluhan pun periksakan kondisi matanya, kesehatan mata secara umum minimal setahun sekali. Iya, dokter. Ngomong-ngomong tentang tadi nih dok, berapa jumlah minusnya? Kalau untuk kita nih masyarakat awam, misalkan untuk mengetahui minus berapa begitu, apakah ada teknik khusus dok yang tidak harus periksa dulu begitu? Jadi mungkin kita bisa screening dulu gitu ya dengan diri. Oke. Ya. Oke, mungkin ini pakai secara umum ya, bisa Ya. juga dipakai oleh orang tua yang punya anak-anak gitu ya. Ya. Yang pertama mungkin saya mau ceritain buat anak-anak. Jadi pada anak-anak itu kalau kita curiga dia memiliki kelainan refraksi satu, yang bisa dilihat adalah kalau dia menonton jaraknya akan butuh lebih dekat atau melihat lebih jarak. Pokoknya ngelihat jauh jadi kabur gitu ya. Dia mengeluh kabur kalau belum bisa mengungkapkan. Kadang anak-anak kan nggak mengungkapkan. Bisa dilihat dari ciri-ciri dia saat dia beraktivitas ya, dia ngeritkan matanya gitu ya untuk melihat fokus gitu. Atau kalau Bapak Ibu di rumah merasa anaknya prestasinya turun. Jadi itu salah satu ciri-cirinya, karena mungkin anak tersebut belum tentu tidak bisa belajar, tidak pandai, tapi karena dia tidak bisa melihat apa yang gurunya tulis di depan. Jadi itu memang salah satu ciri-cirinya ya yang bisa beberapa ciri-cirinya yang bisa dilihat kalau pada anak-anak. Nah, kalau pada dewasa ya gampang ya, ketika melihat jarak 6 meter, Bapak Ibu merasa pandangannya kabur. Jadi kabur itu double, bisa blur gitu, atau nanti memang kalau gampangnya kalau punya ada lubang kecil, lubang sedotan gitu ya, kalau diintip pakai lubang sedotan, kita ngelihat yang tadi kabur tapi jadi jelas. Nah, itu kemungkinan besar memang dia punya kelainan refraksi atau butuh kacamata minimal untuk membantu dia fokus. Oh, oke dokter. Berarti nanti untuk Bapak Ibu dan Sobat Sehat beli sedotan ya? Maksudnya ada lubang kecil gitu, diintip aja gitu. Kalau ngelihat jauh, saya
kabur ya gitu, ngeliat presentasi di depan kabur, intip aja dari situ, oh kok jadi jelas, kemungkinan besar itu butuh butuh Periksa. kacamata minimal ya. Ya, oke dokter. Ya, ini ada question dokter dari Sobat Raisa. Kalau punya mata minus, apakah kedepannya minus mata akan terus bertambah seiring usia atau bisa dicegah? Terima kasih, begitu. Ya. Dokter. Ya, jadi beberapa kondisi memang ada yang disebutkan dengan minus itu istilah medisnya miopia, ada yang namanya miopia patologik. Jadi memang pada kondisi tersebut itu miopianya bertambah terus secara tidak wajar ya. Nah, kalau kondisi tersebut memang akan tambah karena memang kondisi penyakitnya. Tapi pada secara umum kondisi minus ini bisa dicegah bahkan dari anak-anak karena dengan paling mudah tadi menghindari paparan faktor resikonya. Jadi faktor resikonya kalau pengen punya resiko untuk mata minus ya, satu memang harus diperhatikan membaca dekatnya ya, melihat dekatnya dengan rule 2020 tadi ya, atau yang paling penting adalah bagaimana membantu matanya fokus dengan cara apapun, mau dengan cara kacamata kayak mau dengan cara lensa kontak kayak atau mau dengan lasik, itu akan membantu mengurangi progresivitas mata minusnya. Jadi kuncinya tadi adalah mengendalikan fokusnya dengan mengurangi faktor resikonya gitu. Baik dokter, semakin jelas ya dokter ya untuk progresif dari mata minus ini. Jadi dokter, sebenarnya ada dampak nggih mboten untuk penggunaan kacamata yang berganti-ganti begitu? Misalkan saya kok bosen ya dengan warna ini, saya mau ganti nih warna pink misalkan. Gitu. Ada dampaknya mboten sebenarnya? Saya rasa ada, tapi satu aja, dampaknya ke dompet paling. Paling ganti-ganti kan, punya banyak kacamata. Enggak sih, bercanda. Sebenarnya enggak ya, karena itu sebenarnya kacamatanya kalau lensanya baik, tidak beset ya, artinya masih bagus, mulus coatingnya ya, mau dipakai berapa lama pun masih sama saja selama ukurannya masih sama. Biasanya kan yang bikin bosen modelnya ya. Ya boleh-boleh aja sebenarnya, dampaknya nggak ada asal lensanya ukurannya sesuai. Paling ya tadi dompetnya aja paling terdampak. Itu kalau saya manggil gajian dulu dong. Baik dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Febrian Prasetyo. Selamat pagi dokter. Untuk aktivitas outdoor seperti jogging, apakah penggunaan soft lens minus lebih direkomendasikan atau malah berbahaya dok? Atau lebih baik tetap menggunakan kacamata saja? Monggo dokter. Oke, secara umum ya, jadi nggak cuma terkait sama jogging dan olahraga memang. Menurut penelitian memang penggunaan kacamata itu di sisi tertentu dia lebih baik dalam hal begini. Kacamata itu dia dibandingkan lensa kontak, dia akan lebih lensa kontak itu menyebabkan 16 kali resiko terjadinya infeksi kornea lebih besar dibandingkan dengan kacamata. Kalau dengan penggunaan yang salah ya karena memang dengan lensa kontak itu dia membuat korneanya jadi kurang oksigen lah, jadi lebih mudah untuk terinfeksi. Ya, tetapi memang bayangan yang dihasilkan oleh lensa kontak itu lebih baik dibandingkan kacamata, apalagi kalau kacamatanya tebal banget, ya. Nah, kondisi tertentu kalau ternyata minusnya tinggi, kacamatanya tebal, dia mungkin akan sulit ya berolahraga, ya mungkin penggunaan lensa kontak akan lebih nyaman buat dia saat berolahraga. Ya boleh, asal penggunaannya tadi dan paham memang penggunaan lensa kontak itu mempunyai resiko lebih besar untuk terjadi infeksi, ya harus bijak memakainya. Ya kalau ukurannya masih kecil-kecil aja ya masih kayak saya mungkin -1, -2, saya sih lebih prefer pakai kacamata karena ya masih oke lah untuk menunjang aktivitas, dan ya beraktivitas olahraga pun masih oke. Ya, kalau dilihat itu kembali lagi ya tadi memang ukurannya berapa, mungkin kalau dipakai jogging saya rasa ukurannya pakai kacamata masih nggak apa-apa, kecuali kalau pakai berenang kali ya, kalau kacamata dipakai berenang nggak bisa. Jadi mungkin pilihannya Kacamata bukan renang. itu. Kacamata renangnya nggak ada ukurannya, bingung nanti. Tapi kalau berenang yang merem sih nggak apa-apa. Itu kayak batu nanti lo jatuh.
Jadi dokter, baik untuk ngomong-ngomong tentang soft lens ini dok, sebenarnya berarti selama higienitasnya terjaga itu berarti rekomendasi juga nih dok ya berarti Ya. seperti saya. Ya kan ada yang memakai, ada beberapa orang yang memakai lensa kontak itu dengan berindikasi, dengan berapa pengen pakai sebagai memang karena dia tidak nyaman pakai kacamata yang terlalu tebal, bisa atau memang buat kosmetik juga ada ya, buat Iya. kosmetik gitu ya, ada yang pakai seperti itu. Tapi perlu diketahui memang kondisinya tadi yang saya jelaskan memang akan menyebabkan korneanya akan lebih kurang kurang oksigen. Jadi memang perlu hati-hati dan si bentuknya lensa kontak itu kan cekung ya. Jadi kalau dia tidak bersih dia bisa menampung banyak materi di situ ya kalau dia tidak bersih. Kemudian di lensa kontak pun ada spesifikasinya, ada yang buat harian ya, single use dan segala macam. Bahan-bahan tertentu yang dipakai itu juga perlu diperhatikan karena kalau tidak sesuai indikasinya pasti akan berbahaya nanti buat kesehatannya sendiri. Iya, Tapi betul. selama dipakai untuk sesuai indikasi ya dengan keterbutuhan tertentu, umpamanya tadi untuk olahraga dan segala macam yang tidak memungkinkan memakai kacamata pada atlet-atlet mungkin ya memang bolehlah menggunakan lensa kontak, tapi memang ya perlu diperhatikan tadi itu ya. Iya dokter. Jadi saya juga kadang melihat nih dok untuk teman-teman yang memakai kacamata itu kadang matanya itu jadi cekung-cekung gitu loh dok di sebelah sini kayak gitu. Nah itu apakah ada teknik dok ya bisa mengurangi yang mengeluh seperti itu? Apalagi minusnya itu udah banyak begitu ya, apalagi harus mahasiswa kita FKKMK kan harus banyak belajar gitu. Kayaknya kurang main deh. Iya kurang main nih dok. Kurang jalan-jalan. Oh iya. Nggak boleh ya. Yang cekungnya tuh maksudnya cekung matanya atau cekung apanya ya? Cekung hidungnya atau gimana tadi yang dimaksud Mbak? Ya cekung di bagian sini Oh dok. situ ya. Oh ya ya. Agak hitam begitu. Nah itu emang kurang main kayaknya. Kurang main, kurang tidur mungkin. Salon itu Mbak. Iya ke salon spa gitu ya Mbak ya. Jadi kalau yang mata kalau tuh lihat yang indah-indah. bener penting itu. Lihat yang indah-indah itu. Iya penting itu. Wah Mbak Sari, habis ini Mbak Sari. Nggak ngeliat dokternya juga udah bening kayaknya matanya. Waduh, saja. Kalau saya Mbak ini beningnya ketika awal bulan itu wah bening sekali. Oh iya. Ya dokter, mungkin ada tips-tips begitu untuk mencegah ya. Saya pribadi mengalami sih kayak gitu kalau di frame tertentu. Jadi frame-nya berat, kalau frame-nya berat atau memang kacamatanya tebal atau bahan kaca tuh ada dua, ada yang dari semacam mika, ada yang dari kaca, bahan kaca ya. Jadi kalau bahannya kaca itu pasti lebih berat. Kalau kombinasiin dengan frame yang berat juga pasti dia akan menekan apa namanya tadi ya di hidung itu paddingnya jadi ada bekasnya, atau mungkin paddingnya di sini tidak pas ukurannya, terlalu sempit juga bisa ya. Jadi memang kalau untuk kacamata tuh ada fittingnya sih, jadi ya cocok-cocokan lah. Jadi kadang-kadang belum tentu modelnya seneng tapi ukurannya belum tidak pas sih. Yang ada namanya nose bridge-nya di sini ya. Kemudian bahannya tadi ada yang pakai nose bridge, ada yang nggak pakai nose pad. Kan ada yang beberapa kacamata yang kayak bahannya mika gitu kan nggak ada nose pad-nya, langsung jadi satu sama frame-nya. Ada yang pakai nose pad, itu juga berpengaruh. Kalau saya pribadi kacamata itu lebih buat kenyamanan diri sendiri juga. Jadi selain untuk melihat juga harus PW dipakai. Jadi ya mungkin besok kalau mau pilihnya ya nggak cuma dilihat modelnya aja, dipakai dulu nyaman apa enggak. Nanti kalau ternyata ukuran kacamatanya sudah tebal ya jangan pilih frame yang berat. Jadi pilih frame yang ringan. Paling begitu. Oke dokter. Saya jadi ingat dok, dulu dosen saya
yang sekarang jadi kolega saya begitu ya, sampai memakai 2 kacamata begitu, Dok. Jadi kacamata yang minus begitu sama kacamata yang plus. Nah, itu sebenarnya recommended nggak sih, Dok, untuk itu? Itu preference. Jadi memang sebenarnya pada kondisi yang tadi saya sebutkan ada istilah yang awam orang dengar itu ada yang satu kata orang mata minus sama kacamata minus sama kacamata plus. Kacamata plus itu identik dipakai sama orang tua gitu ya. Padahal sebenarnya tidak ya. Pada anak-anak mungkin butuh kacamata plus kalau dia terjadi rabun jauh rabun jauh untuk membutuhkan kacamata plus yang istilahnya hiperopia apa hipermetrop ya, jadi dua hiperopia, hipermetrop atau miopia. Satu lagi adalah presbiop. Nah, presbiop ini yang kondisi pada orang-orang tua tadi, gangguannya karena dia kesulitan membaca dekat karena otot matanya itu atau lensanya sudah kaku atau lemah, udah mulai ya karena penurunan fungsi tubuh ya karena usia, jadi dia lebih kaku sehingga kalau baca dekat sulit, dibutuhkan kacamata plus. Beberapa orang nyaman pakai kacamata satu tapi ada beberapa fokus, jadi progresif bisa atau 2 fokus bifokus, yang atas lihat jauh, yang bawah kadang-kadang melihat kalau ada kacamata orang tua ada lengkungannya itu. Nah, itu fokusnya untuk melihat dekat. Nah, beberapa orang nggak nyaman karena ketika dia melihat tiba-tiba berubah fokusnya, dia pusing ya. Dia lebih prefer untuk kalau baca ya saya ganti kacamata baca, kalau untuk melihat jauh saya ganti kacamata jauh. Sebenarnya nggak masalah sih. Cuman kalau ada beberapa mereka pengen ribet, saya pakai satu kacamata aja untuk semua aktivitas, itu mungkin lebih nyaman buat dia juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang nggak enak ya ngelihatnya saat pakai kacamata fokusnya banyak, kalau saya pas nggak sengaja ngeliat bawah tiba-tiba pusing gitu, ya mendingan pas khusus baca saya pakai kacamata yang buat baca, pas ngeliat jauh saya pakai kacamata jauh juga nggak apa-apa. Oke, berarti itu depend on kita sendiri gitu ya, Dok? Iya, nggak apa-apa. Nyamannya kita begitu. Jadi, dokter, mungkin last question nih, Dok nih. Ya udah last question aja, cepet juga ya. Karena kita memang asik ya, Dok ya, aplikatif sekali diskusi kita hari ini kan membahas, mengupas tuntas pokoknya, jadi tidak terasa. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Dok. Sebenarnya untuk suplemen-suplemen yang ditawarkan di pasaran begitu ya, Dok ya, yang tidak bisa saya sebutkan namanya, itu efektif mboten nggih, Dok, untuk mencegah minus? Karena memang sekarang kan lagi beredar banyak ya suplemen-suplemen terkait dengan kita kan daring, online learning begitu. Nah, itu bagaimana, Dokter? Supaya nanti sobat sehat di sini bisa lebih bijak. Oke. Sebenarnya secara umum suplemen yang dipakai, jadi contohnya ya secara umum vitamin itu tidak diproduksi sama tubuh ya. Jadi kita hanya dapat vitamin kalau kita konsumsi bahannya gitu, entah dari buah-buahan, dari sayuran, dari daging ya, dari apapun itu ya. Tapi kalau kita tidak doyan makan itu, kemudian kita nggak dapat vitamin dari sana, asupannya atau kurang, ya paling bisa dilakukan adalah asupan dari suplemen tadi, apapun bentuknya. Jadi secara umum sebenarnya untuk menjaga kesehatan mata, suplemen itu butuh bukan vitamin itu dan itu diperlukan ya, entah moda natural kita makan dari apa yang kita makan atau apa dari suplemen. Jadi sebenarnya untuk menjaga kesehatan mata secara keseluruhan, tapi kalau untuk menurunkan minus tidak ya, karena untuk menurunkan minus satu kuncinya tadi mengendalikan mengendalikan faktor resikonya dan penggunaan dan mengendalikan fokusnya, salah satunya yang paling gampang dengan penggunaan kacamata. Tapi saya tidak melarang dengan silahkan aja kalau pengen saya mau minum suplemen, Dok, ya vitamin itu nggak bisa diproduksi ya. Kelebihan pun dibuang, jadi ya kelebihannya dibuang ya. Kalau ya nggak apa-apa, boleh aja sih, silahkan. Sah-sah aja, Dok ya, asal semuanya itu terkontrol begitu nih, Dok ya. Tidak berlebihan lah. Ya, tidak berlebihan. Baik, Dokter. Terima kasih, Dokter, atas penjelasannya dan tidak terasa nih, Dok, udah hampir 60 menit lebih ya kita diskusi ya. Dan sudah menjawab semua misteri di balik semua mitos yang beredar di masyarakat. Matur nuwun lah sekali lagi, Dokter, untuk waktunya. Dan baik sobat sehat dimanapun Anda berada, semoga bincang-bincang kita hari ini, pagi ini bisa membuat diri kita lebih bijak
dan lebih memahami mengenai mata minus dan menerapkan dalam keseharian kita. Nggih, tetap menjaga kesehatan dan menerapkan prokes. Mohon maaf ya jika saya dalam menjadi moderator banyak kesalahan. Terima kasih. Monggo Mbak Galuh, waktu saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Sinta dan juga terima kasih banyak Dr. Aba yang sudah memberikan pencerahan begitu ya dan juga menjawab mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Dan juga tadi juga disertakan juga nih sobat sehat biar bagaimana pencegahannya biar mata kita tetap terjaga dan juga tips-tips memilih kacamata sesuai dengan kebutuhan kita. Semoga itu bermanfaat ya sobat sehat. Terima kasih banyak Bapak Dr. Abazan Wadi SPM. Sehat selalu dokter dan juga salam untuk di rumah. Dan juga terima kasih banyak untuk Ibu Sinta Restuwibawa SKEP NS MKEP. Kayaknya Bu Sinta nih jadi lebih adem ayem gitu ya soal softline tadi karena kan Bu Sinta pakai softline ya. Iya, ini sekalian saya juga konsultasi nih mumpung ya. Mumpung ya Bu Sinta. Terima kasih banyak Bu Sinta. Sehat selalu. Ya, sami-sami. Baik Sobat Raisa, tak terasa ya waktu berlalu sudah pukul 8 mendekati 8.30 untuk Anda. Pantengin terus Raisa Radio UGM untuk topik-topik bincang-bincang santai selalu ada setiap harinya dengan topik-topik yang menarik tentunya. Informasi seputar Raisa Radio UGM bisa Anda dapatkan di Instagramnya @Raisa Radio UGM. Saya Nigalu beserta kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pamit. Pamit. Ya. Terima kasih dokter, terima kasih Bu Sinta. Ya. Sehat-sehat ya. Hari terus berganti, banyak yang telah terjadi. Dirimu kian pasti, segala kan ku raih. Bila esok menjelang, bahagia pun kan datang. Bintang di angkasa bersinar gemilang, tempatku tuju. Segala angan dan harapan, tempatku padu. Cita-cita dan impian, tempatku pacu. Setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Waktu terus menguji tekad yang ku miliki, kini telah terbukti. Segala kan ku gapai, rintangan ku hadapi, cobaan ku lalui. Semua telah ku dapati. Tetaplah gemilang, tempatku tuju. Segala angan dan harapan, tempatku padu. Cita-cita dan impian, tempatku pacu. Setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Tempatku tuju, segala angan dan
langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Tempatku padu cita-cita dan impian, tempatku pacu setiap langkah yang berarti